Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto, NIM 2121204, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, lokal PIF. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya sebagai tugas UAS Keminangkabauan, yaitu yang berjudul tentang lembaga pendidikan di Minangkabau. Perlu kita ketahui bahwa lembaga pendidikan di Minangkabau itu ada dua. Yang pertama itu surau, yang kedua adalah pesantren. Apa itu surau? Perlu kita ketahui bahwa surau itu mempunyai pengertian adalah bangunan kecil, ataupun dapat kita artikan sebuah bangunan yang dibuat dengan ukuran yang kecil sebagai tempat untuk suatu hal. Karena dahulu surau itu di Minangkabau dipergunakan ataupun dibangun di tempat yang tinggi. Biasanya dipergunakan untuk memuja arwah. Tetapi karena seiringnya berjalannya zaman ataupun seiringnya masuknya agama Islam kepada Minangkabau, sehingga fungsi dari surau ini pun diubah. Yang mana kita ketahui sejak masuknya Islam ke Minangkabau, fungsi surau itu berubah total. Yang mana dahulu surau itu digunakan untuk pemujaan arwah, tetapi sekarang karena masuknya Islam, surau itu digunakan untuk berbagai kegiatan. Yang pertama adalah sebagai tempat musyawarah para tetua adat. Yang kedua sebagai tempat belajar ataupun tempat mengaji, belajar kitab kuning ataupun sebagainya. Yang ketiga adalah sebagai belajar bela diri khas Minangkabau, dan masih banyak lagi. Sehingga walaupun masuknya Islam, tetapi bentuk bangunan dari surau ini tidak berubah. Yang berubah hanya fungsinya, yang mana yang dahulu digunakan untuk memuja arwah, sekarang digunakan untuk tempat-tempat yang berfaedah ataupun yang mempunyai makna di kalangan Minangkabau. Sehingga kita lihat bahwa di kampung-kampung itu masih ada surau yang banyak digunakan dengan hal yang disebut tadi. Sehingga dengan hal itu bahwa tercermin bahwa Minangkabau itu merupakan suatu suku yang sangat menjunjung tinggi suatu keilmuan ataupun pendidikan, yang mana di surau itu selalu diajukan ataupun diajarkan bagaimana hikmah-hikmah agama kepada anak-anak di surau itu. Sehingga kita lihat banyak para generasi ataupun banyak tokoh-tokoh dari Minangkabau yang mempunyai akhlak yang luar biasa ataupun yang mempunyai pengaruh yang luar biasa di negeri ini. Karena apa? Karena didikan para datuk dan inyak di Minangkabau sungguh luar biasa. Yang kedua adalah pesantren. Apa itu pesantren? Pesantren adalah yang berasal dari kata santri, yang merupakan seseorang yang belajar di situ. Sedangkan pondoknya itu yang dari bahasa yang berbahasa yaitu pundukun, yang artinya pondok ataupun tempat tinggal ataupun hotel ataupun tempat tinggal sementara. Jadi pondok pesantren itu merupakan tempat tinggal sementara untuk menuntut ilmu, yang mana di situ ada masjid, kiai, guru, asrama, pondok dan sebagainya. Yang dimana di pesantren itu berbeda dengan SMA. Kalau di pesantren itu mempunyai hubungan yang erat antara guru dan murid. Di situ bukan hanya sekedar antara murid dan guru, tapi antara ayah dan anak. Itulah pesantren. Karena ciri-ciri pesantren yang dikemukakan adalah yang dimana pesantren itu antara hubungan dengan murid dan kinya sangat dekat,
Yang kedua, di mana pesantren itu murid kepada gurunya sangat patuh ataupun sangat taat. Yang ketiga, yang di mana di pesantren itu selalu rela menderita untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Keempat, di mana pesantren itu selalu suka tolong menolong antar sesama santri ataupun sesama muridnya. Itulah pesantren. Yang dimana kita ketahui bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Bahkan semenjak zaman penjajahan Belanda dahulu pesantren sudah ada. Sehingga sampai sekarang pesantren masih terus dikembangkan dengan berbagai macam. Ada yang namanya pesantren tradisional dan juga ada namanya pesantren modern. Itulah pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tertua sebelum adanya lembaga pendidikan seperti sekarang maupun SD, SMP, SMA. Tetapi yang mana kita ketahui dari sejarah yang ada bahwa pesantren itu turut menyumbang dalam perjuangan Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Baru selanjutnya pesantren itu terbagi dua. Yang pertama pesantren modern, yang kedua pesantren tradisional. Apa itu pesantren modern? Yaitu pesantren yang mana sistem pendidikannya itu sudah formal, yaitu ada SMA, SMP, dan MAN, tetapi berbasis keagamaan. Yang mana di situ mengajarkan bahasa ataupun berbagai macam hal yang lainnya yang berbau-bau modern. Itulah kalau kita ketahui secara singkatnya apa itu pesantren modern. Sedangkan pesantren tradisional adalah suatu pesantren kebalikan dari modern, yaitu masih salafiyah ataupun yang masih kental dengan kitab-kitab kuningnya. Kalau kita lihat di modern itu pesantren kitab kuningnya tidak seberapa, tetapi di pesantren tradisi hampir seluruhnya masih kental dengan kitab kuning. Yang mana di sana banyak berbagai kitab kuning, yang di sana juga ada kiai, ustadz, santri, santriwan, santriwati, pondok, masjid dan sebagainya. Sehingga di pesantren tradisional hubungan antara murid dan guru itu sangat dekat. Karena apa? Di pesantren tradisional sangat menjunjung adab dan etika. Baru selanjutnya ialah perbedaan antara pesantren dan surau. Surau itu merupakan bangunan kecil yang merupakan instansi pendidikan di Minangkabau yang dulunya digunakan sebagai tempat-tempat pemujaan arwah, sekarang digunakan sebagai tempat untuk berbagai kegiatan, yaitu seperti mengaji, musyawarah ataupun mengajarkan bela diri. Sedangkan pesantren merupakan tempat tinggal sementara ataupun tempat menuntut ilmu, tetapi di sana tinggal, yang dimana di sana ada ustadz, kiai, masjid dan sebagainya. Jadi inilah perbedaan dari keduanya antara surau dan pondok pesantren. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pendidikan Islam di Minangkabau itu sangat kental dengan ajaran agama Islam. Sehingga dalam sistem adat Minangkabau, adat basandi sarak sandi sarak basandi kitabullah, yaitu saling berhubungan antara adat dan agama. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian penjelasan isi makalah saya. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun yang salah dalam penataan kalimat, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada ibu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.